oleh SDT beserta Asati, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Tuhan Subhanahu. Saya tidak akan panjang bicara, cuma ingin memberi sedikit masukan atau nasihat buat orang tua terkhusus, bukan buat anak-anak, tapi buat orang tua yang paling khusus. Ibu-ibu, bapak-bapak, dimuliakan Tuhan Subhanahu. Selesai kita menyekolahkan 6 tahun, maka ada kesibukan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk melanjutkan kemana anak kita sekolah. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, nilaian ilmu, nilaian sekolah. Nah, kebanyakan kita orang tua itu bukan mencari ilmu, tapi mencari sekolah. Maka biasanya yang dicari adalah fasilitas. Fasilitas sekolah seperti apa? Kualitas sekolah seperti apa? Gedungnya seperti apa? Itu biasanya yang kita cari. Akan nyaman atau tidak anak-anak kita sekolah di situ? Benar nggak pola pikir seperti itu? Sedangkan kita bukan mencari sekolah harusnya, tapi mencari ilmu. Kriterianya seperti apa kalau kita mencari ilmu? Pemacaranya nilai ilmu ke barangkali sekolah ini. Lewat iman dan Allah, ini yang sering kita lupa. Nah, ada yang harus diperbaiki di kita sebagai orang tua. Yang kita harapkan anak itu dapat ilmu, bukan dapat sekolah, tapi dapat ilmu. Ilmu itu apa? Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, ilmu itu al-wahyu. Ilmu itu adalah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu yang jadi pokok masalah. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim untuk melakukan yang paling pokok, berarti milarian Quran dan Sunnah. Sanes milarian sekolah. Ini bagaimana bermakna? Ada waris. Orang tua biasanya mewariskan harta kepada anaknya. Benda yang diwariskan namanya tirkah. Benda apapun yang diwariskan, apakah dia uang, rumah, mobil, tanah, atau apapun, itu namanya tirkah. Maka orang tua ketika meninggal akan mewariskan tirkah. Kalau bukan anaknya maka tidak akan menerima waris. Kalau bukan saudara maka tidak akan menerima waris. Ada satu waris yang bukan saudara, tidak ada kaitan darah sama sekali. Waris itu apa? Al-irsunya al-ilmu. Ilmu itu diwariskan oleh siapa? Rasulullah pernah mengungkap, nahnu anbiya la nurisu dinaran wala dirham. Kami, kata Rasulullah SAW, para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak meninggalkan tirkah yang berupa dinar dirham, tidak, kata Rasulullah. Rasul mengungkap, taraktu fikum amrayn, aku meninggalkan bagi kalian itu dua. In tamassaktum bihima lan tadillu. Jika kalian berpegang kepada dua itu maka tidak akan tersesat selamanya. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Kitabullah, Al-Quran, Sunnah dan Sunnah. Itu diungkap seperti itu. Kemudian siapa yang menerima ilmu dari Rasulullah?
Siapa yang mewarisi itu dari Rasulullah. Rasulullah mengungkap lagi, al-ulama hum warasatul anbiya. Yang menerima waris itu adalah ulama. Ulama itu bahasa kitanya orang yang berilmu. Jadi mengenang waris di Rasulullah ke ayat kaitan adalah itu ulama. Ilmunya, warisannya adalah Quran dan Sunnah. Nah, sekarang kalau kita mencari buat anak-anak kita ilmu kedahna berarti milarian Quran dan Sunnah. Milarian orang yang diberi waris oleh Rasul. Siapa? Ulama. Maka ketika kita mencari buat anak kita, sebetulnya yang paling pokok saha gurunya. Lain kumaha sakolahna, kumaha sistemna, kumaha fasilitas bukan. Tapi siapa yang mau ngajar anak kita? Nah kita lihat, kalau misalkan gurunya akhlaknya jelek, kita jangan mau menyekolahkan kepada guru yang seperti itu. Kenapa? Nanti ada warisan yang diterima oleh anak kita, meskipun bukan satu darah. Maka di kita suka ada murid kencing berdiri, guru kencing berdiri. Guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Kalau gurunya seperti apa, maka anak didiknya akan lebih dari gurunya. Kalau baik maka akan lebih baik, kalau jelek maka akan lebih jelek. Nah, nah kita biasanya jarang melihat itu. Kita saha guru balik ngajarkeun ka putra abdi teh saha. Tak kita teh jarang. Tapi ningali naon? Ningali fasilitas. Ningali sakur. Itu kelemahan kita. Oleh karena itu ketika misalkan anak kita setelah dewasa tidak menghormat kepada kita, nah itu karena memang diajarkannya oleh guru yang seperti itu. Bukan sistem, bukan. Sistem banyak sekarang dan sistem bagus. Bagaimana dari awal sampai A sampai Z belajar itu sekarang sistemnya bagus-bagus. Cuma yang jadi masalah gurunya. Nah itu, oleh karena itu kata Rasulullah di dalam Al-Quran, di dalam hadis diungkap saha guruna sanes kumaha sakuna. Kita bukan. Kita sekarang bingung nih kalau mencari sekolah, iya saha guru mana nu bari jadi panutan bergerak yang pelaku kahiji sekolah guruna mana menjadi panutan. Nah itu sekarang kehilangan. Nah itu. Ini bagaimana Papua. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu banyak di antara kita, di antara orang tua yang amanahnya nyekolahin budak bingung. Apalagi kalau kita paham dengan hal yang seperti itu. Akibatnya begini. Kalau kita menyekolahkan anak kita kepada sekolah Syiah misalnya, maka anak kita akan jadi Syiah, bukan masuk agama Syiah, tapi pola pikirnya pola pikir Syiah. Kalau kita memasukkan ke sekolah Ahmadiyah, maka bukan jadi Ahmadiyah, tapi pola pikirnya pola pikir Ahmadiyah. Kalau kita memasukkan anak kita kepada sekuler, sekolah sekuler, maka pikirannya pikiran sekuler, bukan pikiran Islam. Kalau kita masukkan ke sekolah Kristen yang baik-baik itu fasilitasnya, sistemnya baik. Nomor satu kan di Bandung juga, malah di Indonesia katanya nomor satu sekolah Kristen terbaik. Nah itu kalau di sekolah di situ akibatnya pahamnya sama, pola pikirnya sama. Hari agama mau asuh agama Kristen, mereka tidak memilih. Nah gitu, makanya di ayat Al-Quran diungkap millatun, mereka pasti akan mengikuti millahnya, bukan agamanya tapi millahnya. Millah itu berbeda dengan agama. Oleh karena itu jangan kaget ketika misalkan di Milan mau ada pemilihan pemimpin yang kita ingin pemimpinnya muslim, jadi muslimnya dia, tapi pola pikirnya bukan pola pikir Islam. Kenapa? Karena dididik
bukan dengan didikan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu setiap pemilihan pasti kalah, karena dasar-dasarnya itu dasar ilmiah juga sudah dipengaruhi seperti itu. Saya ingin menitip pesan saja seperti itu. Mudah-mudahan nanti ketika kita menyekolahkan anak kita, jalannya baik, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang kita serahkan anak kita ini mendapat ilmu bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan untuk paling tidak kita memiliki anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua, dan yang menjadi orang yang paham dengan urusan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lupa dia, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.